Oke, pada video kali ini kita akan melakukan proses yaitu edit, dimana kita akan menampilkan data pada form dari data sebelumnya, kemudian kita akan melakukan update dan kita akan melakukan operasi delete, dimana ada dua metode yang akan kita pelajari. Stay tune. Dan sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai create dari CRUD. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membuat yang read, ya, menampilkan data dari tabel produk. Sekarang kita akan buat create di sini ya. Kita tampilkan menunya seperti kategori add new product. Silahkan akses master blade. Oke teman-teman, kembali ke seri CRUD Live Wire. Kali ini kita akan belajar mengenai edit ya. Jadi kemarin kita sudah bisa menampilkan product list, kemudian kita juga bisa membuat produk baru. Kemudian kali ini kita akan mengaktifkan tombol edit ini. Untuk itu kita membutuhkan sebuah komponen Livewire baru. Jadi kita langsung membuat komponen Livewire baru. Kita pergi ke terminal, kemudian kita buat php artisan Livewire make, kemudian diikuti dengan nama komponen. Nama komponen kita seragamkan saja karena di awal kita menggunakan awalan produk ya, jadi kita juga menggunakan produk edit php artisan Livewire make product edit. Nah, akan terbentuk sepasang ya komponen Livewire ini, kelas dan view. Yang pertama kita akan menuju resources. Kita akan aktifkan ini dulu teman-teman ya, kita proses ini dulu. Ini kita arahkan linknya dulu. Nah ini teman-teman ya, button kita akan arahkan. Oh ya, di Bootstrap itu ada tombol, ada link tapi berbentuk tombol. Jadi kita akan menggunakan itu teman-teman. Bootstrap, kita ke tombol button ya. Nah ini teman-teman, jadi link ini. Jadi bentuknya seperti button tapi ini sebenarnya link ahref ya. Jadi kita pakai ini saja. Kita pindah semua page-nya, kita taruh. Nah jadi biar sama teman ya. Jadi kita bisa langsung ahref di sini. Nah kita arahkan kemana? Kita arahkan ke products.edit. Nah sekarang kita buat route-nya. Untuk route kita ke web.php. Nah ini teman, kita copy saja, tapi ini edit. Nah, ini sementara edit dulu ya teman. Ini kita ganti dengan produk edit. Nah ini edit. Oke, sekarang kita sudah membuat route-nya, yaitu dari product list.php kita arahkan ke product.edit, dimana product.edit ini mengarah ke Livewire product edit. Dan karena kita mau melakukan edit produk teman-teman, jadi kita harus mengarahkan pointer tabel pada database ini ke sesuai dengan yang akan diedit. Jadi kalau kita klik ini, kita harus mengirim parameter, yaitu ID-nya ya. Misalnya kita mau mengedit yang lemari, jadi kita harus mengirim sesuatu ya, biasanya sih ID teman-teman ya, karena ID ini unik ya. Kita mau ngedit t-shirt, jadi kita harus mengirim ID. Jadi untuk menandakan
baris data yang akan diedit itu yang mana ya. Jadi kita harus menginformasikan ke Laravel bahwa apa yang akan diedit. Jadi kita harus mengirim parameter di sini berupa ID. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, di sini waktu kita arahkan route, di sini kita juga akan mengirim parameter. Apa yang dikirim? Nah, tentu saja row ID. Nah, kita kirim ya, kita simpan, kita coba di browser, kita refresh. Perhatikan di sisi kiri bawah. Nah, kalau saya hover di kiri bawah ini ada produk /1, produk /2, produk /3. Angka ini adalah ID teman-teman yang dikirim ke Laravel, ke kelas live buyer nanti. Jadi yang akan diproses berdasarkan ID ya, jadi supaya tidak salah data nanti. Jadi ID-nya sebagai penanda, kita kirim ID-nya. Oke, sekarang kita tangkap ID tersebut dengan mengcoding bagian kelas product edit. Nah, di sini teman-teman. Di sini kita ada method render. Nah, kita harus definisikan dulu ya. Public product ID. Nah, ini kita gunakan nanti untuk menampung parameter ID yang dikirim tadi ya. Jadi kita membutuhkan sebuah life cycle hook, yaitu mount, dimana mount ini selalu akan dijalankan pertama kali ya. Jadi kita tangkap di sini ID ya. Jadi kita samakan dengan row tadi yang dikirim ID, kita tangkap juga di sini ID. Nah, ID ini kemudian kita isikan ke sini ya. This product ID kita isi dengan ID ya. Gini teman-teman ya, saya akan jelaskan versi yang sederhana untuk pemula agar lebih mudah dipahami ya. Jadi kita mendefinisikan sebuah variabel public di sini yang kita isi dengan parameter yang dikirim tadi. Nah, kemudian kita akan cari di tabel berdasarkan ID ini baris datanya yang mana itu teman-teman ya. Yaitu kita definisikan lagi untuk menampung data produk ya. Jadi gini, this product. Jadi kita akan mencari produk yang dimaksud ya. Kita akses model produk, kemudian kita akan cari dengan cara find. Find ini berlaku untuk ID ya teman-teman. Kita akan cari berdasarkan ID ya. Mau langsung ID bisa, atau ini juga bisa ya. Jadi sama saja ya. Karena ini masih dalam satu function, kita bisa pakai ID ini juga bisa ya, atau gini juga bisa. Jadi setelah dapat ID misalkan dikirim 1 gitu ya, jadi nanti kita akan mencari di tabel produk dengan ID-nya 1 ya. Nanti isi satu baris produk itu yang ber-ID 1 akan disimpan di variabel produk. Paham ya teman-teman ya? Nah, lalu mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa kok harus ada ini, kenapa harus ditampung di produk ID? Karena gini teman-teman, karena variabel ini hanya bisa dibaca di function ini saja. Sedangkan kalau kita definisikan di public ini, nanti semua yang ada di kelas ini bisa mengakses ya. Karena kita butuh satu method lagi untuk menyimpan parameter hasil edit dari form. Nanti kita akan menggunakan method lain. Jadi kita butuh definisikan secara public gitu teman-teman. Kemudian setelah kita mendapatkan data yang dimaksud, baris data yang akan diedit, maka kita akan kirim ke view
kita buat associative array di sini, kemudian jadi produk ini akan kita kirim di variabel ini. Nah, ini yang akan ditangkap di view nanti. Berikutnya kita akan proses view-nya, dimana kalau kita lihat view-nya kita bisa gunakan form yang sama dengan waktu kita mau menambahkan sebuah produk baru. Ya, jadi kita nanti akan copy saja ini dengan kita sesuaikan dengan kebutuhan edit. Oke, sekarang kita akan ke view, dimana kita akan copy saja dari product create. Ya, dari product create ini kita akan copy semua ya. Kita akan select all, kemudian copy, kemudian kita pergi ke view product edit. Nah, kita paste di sini. Ya, jadi product edit blade view dari edit ini akan memiliki tampilan yang sama, tapi kita rubah saja edit product. Kemudian yang lain sama, ini update. Oke, kita coba dulu di browser ya. Nah, kita refresh. Nah, meja kantor, kita klik edit, akan menampilkan form. Nah, ini akan error teman-teman. Kenapa error? Karena ingat di variabel ini kan kita ada tab relasi dengan tabel kategori. Ini kita berelasi dengan tabel user ID. Nah, kita belum mengirim. Di sini dibilang datanya tidak ada. Undefined variable, karena di bagian ini kategori ID dan user ID ini dibutuhkan sebuah data ya, dan kita belum mengirim. Nah, jadi kita kembali ke product edit, kita akan kirim datanya ya, yaitu kita akan menampung dulu. Kita buat definisikan lagi, yaitu kategoris, untuk menampung data-data kategoris, dan users untuk menampung data-data dari user. Jadi this kategoris ini caranya sama teman-teman dengan yang new ya, new product, yaitu kita ambil data dari tabel kategori, kemudian kita taruh di variabel kategoris. Yang user juga sama, kita ambil semua data dari model kategori dan user, kemudian kita tampung datanya di sini. Jangan lupa, karena kita menggunakan model, kita juga harus definisikan di atas ini, yaitu kita gunakan model kategori, produk, dan user. Nah, jadi variabel kategori sini adalah isinya semua baris data dari tabel kategori, dan variabel user ini adalah isinya semua baris data dari tabel user. Nah, tentu saja kita harus kirim data ini, harus kita kirim ke view juga berbarengan dengan produk ini. Jadi kita buat gini biar enak baca. Kategoris, kategoris ya, kita kirim juga user. Ini nama yang sebelah kiri ini bebas sebenarnya teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan kita samakan saja, tapi sebenarnya ini bebas. Ini nanti akan yang diproses di view. Jadi kalau di sini kategoris, ya di view nanti juga kategoris, ya harus sama. Tapi yang ini mengacu pada yang variabel yang di atas. This users. Ini teman-teman. Ya, jadi kita kirim, kita ambil data produk, baris data yang akan diedit, kemudian kita ambil semua data kategori produk, kita juga ambil semua user produk, users, kemudian kita kirim semua ke view. Nah, sekarang kita save dan kita coba di browser, kita refresh, kita edit. Oh ya, ingat bahwa LiveWire selalu secara default akan mengakses layout app. Nah, jadi di sini kita juga harus extend untuk kita kasih tahu ke LiveWire-nya,
jangan mengakses app, tapi aksesnya layout.mode master. Ya, master ini adalah di sini teman-teman, di bagian view layout master. Nah, kita punyanya master ini. Ya, kita save, kita refresh lagi. Nah, akan muncul teman-teman. Nah, muncul form untuk edit produk. Ya, di sini sudah edit, di sini juga sudah update. Kemudian kategori ini kita juga sudah berhasil mengirim semua berelasi dengan tabel kategori, demikian juga dengan ID. Nah, kemudian kita harus mengisikan teman-teman. Nah, jadi data ini kan kalau kita lihat di sini udah ada parameter 1 ya, harusnya ID 1 muncul di sini semua untuk kita lakukan edit ya, tapi ini masih kosong. Nah, kita akan mengisikan input field ini dengan data yang sudah ada di tabel sebelumnya. Kita langsung ke view dari edit. Nah, ini teman-teman ya, kita akan telusuri ya. Di sini tentu saja kita value ya, nilai itu adalah value-nya. Value ini yang harus kita perbaiki, yaitu kita tampilkan ini teman-teman, karena di bagian kelas kita mengirim data dengan nama produk, jadi kita copy saja. Ini juga produk. Nah, produk, terus kita akses field tabelnya yang apa, karena ini ada product name ya, product name. Jadi product name ini adalah sesuai dengan nama fieldnya teman-teman ya, nama field. Kalau kita lihat di tabel produk, ini adalah product name / image description ya. Jadi yang di sini adalah sesuai field dari tabel ya, kebetulan name-nya ini kita beri sama dengan nama fieldnya ya. Kita copy saja, value-nya ini kita ganti semua ya, ini adalah image. Kita sesuaikan semua, ini adalah bentar, ini salah ya, ini kita copy dulu. Nah, ini juga description, kita save, kemudian kita satu-satu semua diganti teman-teman ya. Weight, kemudian ini adalah price, kemudian ini adalah stock, kemudian ini adalah diskon, kemudian ini adalah kategori ID, kemudian yang ini adalah user ID ya. Sekali lagi ini adalah field dari tabel teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan satu baris data yang akan diedit, kemudian kita akses fieldnya. Oke, itu aja teman-teman ya, kita sudah tampilkan, kita save. Sekarang kita coba, kita refresh. Ada kesalahan, product name oh ini, kita save, kita refresh. Mungkin juga datanya belum keluar teman-teman ya, belum keluar ya. Kenapa belum keluar? Ingat bahwa kita sudah melakukan wire model di sini ya, kita hubungkan dengan variabel yang ada di kelas ya. Ini semua sudah kita wire model ya, dimana wire modelnya kita belum melakukan ya, belum kita deklarasikan. Jadi kita deklarasikan dulu, kita copy saja milik dari product create, karena sama kita copy ya, kita taruh di bawah sini ya, gini teman-teman.
kita simpan. Jadi kita mau lakukan binding dengan variabel yang ada di kelas, antara kelas dengan view ya. Kita melakukan where model. Nah ini pun pasti belum muncul juga teman-teman. Nah belum muncul, kenapa? Karena product name ini kosong. Di tabel memang sudah ada isinya, tapi secara live wire product name ini masih kosong. Nah kita coba teman-teman. Nih kita akan lakukan di sini, definisikan variabel. Nah sekarang kita cek satu-satu teman-teman. Product name. Nah, variabel product name ini yang berhubungan dengan view kita isi dengan tentu saja product, dimana product name. Nah, jadi variabel product name ini kita isi dengan isi dari data field product name. Ya, kita coba dulu, kita simpan teman-teman, kita simpan, kemudian kita jalankan. Harusnya product name ini muncul. Ya, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di data pertama dengan user dengan product ID 1 itu adalah meja kantor. Jadi kalau kita edit, maka meja kantor akan muncul. Demikian juga kalau lemari, kita klik, lemari akan muncul. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya, kita definisikan di kelasnya. Oke, setelah kita definisikan, artinya kita isi variabel public ini, dimana variabel public ini kita binding ke view. Untuk itu itulah kenapa tadi view-nya kosong semua, input field-nya kosong semua, karena yang ditampilkan di view adalah variabel public ini teman-teman. Sedangkan variabel public ini kosong semua isinya. Jadi kenapa itu kosong semua? Jadi setelah kita definisikan seperti ini, maka nanti akan muncul di view. Kita coba di browser, kita lakukan refresh. Nah maka akan muncul semua teman-teman ya, inputnya sudah muncul semua, termasuk kategori ID yang berelasi dan user ID. Kita coba untuk yang lain, t-shirt ya, sekarang muncul semua teman-teman ya. Satu lagi yang meja kantor. Nah sekarang udah muncul semua. Ini akibat where modelnya tadi yang kita binding tadi sudah kita isi. Nah sekarang kita akan memproses tombol update ini. Caranya kita langsung ke view, bukan ke view ya teman-teman, tapi betul ke view. Kita atur dulu di sini. Nah ini adalah tombol update-nya. Karena kita menggunakan form, jadi kita akan memanggil sebuah method. Kita beri metodenya namanya update. Nah, kita akan buat method update di kelas. Nah ini yang saya bilang tadi teman. Itulah kenapa kita harus mendefinisikan public ID di sini, karena kita akan membuat metode baru yaitu update. Nah caranya untuk pengisian hampir sama dengan yang create teman-teman ya. Jadi langkah pertama pasti selalu ada validasi ya, selalu ada validasi. Kemudian kita gunakan juga helper slug ya. Ini kita copy saja semua ya, kita copy saja semua, kita copy, kita paste di product edit ya. Jadi logikanya sama, logikanya form tadi setelah di edit kita akan validasi apakah ada yang salah, apakah ada yang belum terisi. Kemudian kita karena ada slug
Jadi kita akan generate slug. Nah, str ini kita harus definisikan, yaitu di illuminate support str. Kita taruh di sini. Nah, kemudian setelah slug, kemudian kalau yang tadi create, sekarang kita akan melakukan update. Nah, ini teman-teman. Tapi update-nya yang mana? Nah, kita harus menginformasikan ke kelas ke method ini bahwa yang diupdate itu adalah ingat kita tadi sudah mendefinisikan variabel global. Nah, ini adalah gunanya teman-teman. Nah, dimana produk ID ini kita ambil dari ID yang dipilih berdasarkan pilihan user tadi. Nah, sekarang kita akan pakai di sini. Nah, jadi setelah kita validasi, kemudian kita generate slug, kemudian tiba saatnya untuk melakukan update, yaitu kita akses model produk, kita cari dulu baris datanya, kita arahkan pointer barisnya kemana, yaitu sesuai dengan yang ID, produk ID. Nah, setelah ketemu baru kita lakukan update ya. Update-nya ini sama ya dengan yang di create. Ini adalah nama field dari tabel, sedangkan ini adalah variabel yang ada di atas tadi ya, di sini. Nah, atau sesuai inputan dari user yang kita binding dengan inputan user ya. Kemudian kita redirect ke product index ya. Gitu aja teman-teman. Coba kita save, kemudian kita jalankan di server, kita refresh, kita isi misalkan meja kantor warna merah misalkan, kemudian diskonnya tadi kita isi 10, kemudian harganya jadi ini berapa ya, 2,5 juta ya. Stoknya kita ubah 120, weightnya kita rubah jadi 8 ya. Jadi kita rubah, kita update ya. Sekarang sudah terupdate meja kantor merah. Kalau kita lihat di tabel juga sudah berubah semua, meja kantor warna merah, kemudian harganya sudah menjadi 2,5 juta, stoknya 120, diskonnya yang tadi 0 sekarang menjadi 10 ya. Jadi sudah berhasil kita update. Kita coba yang lain, lemari, kita rubah menjadi lemari baju, kemudian weightnya kita rubah jadi 10, kemudian harganya jadi 10 juta ya. Kita update. Nah, lemari baju menjadi 10 juta. T-shirt ABC kita rubah ABCDE gitu ya. Kita rubah menjadi, harganya kita rubah menjadi 120, update ya. Sudah berubah semua. Jadi kita sudah memfungsikan tombol edit ini dengan baik teman-teman. Oke teman-teman, proses yang terakhir adalah delete. Jadi ada dua metode ya. Kita bisa menggunakan membuat komponen LiveWire baru untuk delete, atau bisa kita menggunakan wire click. Jadi kita bisa menggunakan wire click yang ada di kita memakai product list ya. Kita gabung di product list, tapi kita buat satu metode, kita binding dengan wire click ya. Kita akan coba, kita ke sini dulu, kemudian kita word wrap. Nah, di button delete ini kita akan lakukan wire click, dimana kita akan membuat method baru yaitu destroy. Destroy ini kita simpan, kita kemudian ke product list, kita buat public function destroy. Nah, sama seperti edit teman-teman. Jadi kita butuh parameter yang mana yang mau dihapus. Jadi kita akan menangkap ID dari produk yang akan dihapus. Nah, di sini kita tentu saja akan mengirim data. Cara mengirim data adalah ini teman-teman. Kemudian apa yang dikirim yaitu row ID.
Nah, ini artinya kita akan kalau diklik button ini diklik, akan dijalankan method destroy dengan mengirim parameter ID. Oke, kita simpan. Kita tes dulu. Kita tes dulu apakah ID-nya ini benar-benar diterima atau tidak. Oke, ini kita save. Oke, kita ke refresh. Nah, kita klik ya. Ini kita 2 ya, 2. Nah, berhasil ditangkap 2, teman-teman. Kalau klik ketiga, dia akan 3 ya. Kalau 1, dia akan 1. Berarti ID sudah berhasil dikirim dan diterima di method destroy ini. Jadi kita bisa langsung proses, yaitu dengan menampung. Tentu saja kita tampung data yang akan dihapus. Kita cari di model produk, find, apa yang di find berdasarkan ID. Nah, kemudian untuk hapus kita langsung delete gini saja, teman-teman. Nah, langsung delete ya. Kemudian kita redirect, kita arahkan kemana setelah proses penghapusan. Kita arahkan ke route, kita arahkan kembali ke produk index saja, index. Nah, gini teman. Jadi alurnya adalah di sini, di tombol delete ini kita sematkan ID-nya, kemudian akan ditangkap oleh method destroy, di mana method destroy ini langsung akan mencari di tabel untuk menyimpan data yang dimaksud, kemudian akan kita hapus. Nah, setelah dihapus akan di redirect ke daftar produk. Oke, kita langsung coba, teman-teman. Kita refresh dan kita klik delete. Produk index, oh tidak. Oh, coba kita cek di browser. Kita cek. Oh, kurang S, teman-teman ya. Kita kurang S. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah, sudah hilang, teman-teman ya. Kita hapus lagi. Ya, langsung hilang. Nah, ini adalah metode menggunakan wire click. Jadi kita manfaatkan sebuah magic dari live wire, yaitu mana tadi? Product list. Ya, ini wire click ya. Kita manfaatkan salah satu magic dari live wire untuk langsung menjalankan method yang ada di kelas. Untuk metode kedua bisa juga kita membuat komponen baru dari live wire. PHP artisan live wire make product delete. Nah, ini bisa juga saya tunjukkan beberapa alternatif ya, yang mungkin bisa dipakai di project-project Anda. Oke, sekarang kita sudah memiliki delete ya, view delete dan view kelas dari delete. Nah, caranya hampir sama. Kita, karena komponen baru, kita butuh route tersendiri ya, jadi kita copy saja di sini, delete live wire, kita tambahkan delete di sini. Tetap kita membutuhkan parameter, teman-teman ya, karena ini mengacu pada produk tertentu. Ini tentu saja kita ganti yang delete, kemudian name-nya kita ganti delete. Nah, ini kita sudah dapatkan route-nya, kemudian kita pergi ke view yang list ya. Nah, di sini kita button, kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Ini kita tulis delete 2 ini ya. Ini warnanya kita rubah jadi merah, yaitu diwakili dengan danger. Kemudian
rootnya kita arahkan ke delete ya, kita arahkan ke delete ya. Jadi kita punya tombol satu lagi yaitu mengarah ke delete dengan nama delete 2. Kita coba dulu teman-teman, kita refresh. Nah, ini ada tombol 2. Jadi delete yang ini adalah wire click, yang ini adalah kita menggunakan komponen LiveWire tersendiri. Oke, kita langsung ke product delete. Nah, di product delete ini tentu saja kita akan tangkap, kita buat public function seperti biasa, yaitu mount. Kita tangkap ID-nya di sini. Kita tangkap ID-nya di sini. Kemudian setelah kita tangkap ID-nya, kita langsung akan cari. Kita langsung akan cari di model atau di tabel, yaitu find ID. Nah, gini teman-teman. Kemudian setelah dapat produk yang dimaksud, ya caranya sama, langsung kita hapus. Nah, gini. Kemudian kita redirect sama dengan yang ini ya, product list. Kita copy saja, return redirect. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Jadi hampir sama ya, cuman ini komponen terpisah tersendiri ya. Jadi kita coba, kita refresh. Oke, kita coba delete yang pakai komponen LiveWire tersendiri ya, hapus, jadi datanya kosong teman-teman ya. Kita cek di tabel juga, kalau kita refresh ya datanya kosong, berarti sudah terhapus ya. Ini adalah metode untuk menghapus. Jadi ada dua, bisa menggunakan wire click, yaitu tidak perlu membuat komponen baru, atau bisa kita memisahkan dengan membuat komponen baru. Nah, jadi kita sudah lengkap teman-teman, kita sudah menjalankan semua proses CRUD dengan LiveWire. Semoga teman-teman bisa paham. Jika ada pertanyaan silakan komen, dan nantikan di video-video tutorial berikutnya. Terima kasih.